Halo semua, selamat datang di channel Cineplot. Di video ini kita akan membahas film tentang uang. Film ini menceritakan tentang seorang pria sederhana yang membeli saham recehan seharga $53.000 dan berhasil melipat gandakan uang itu menjadi $47 juta. Kasarnya dia sedang berjudi dengan uangnya. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Dibuka dengan memperlihatkan orang yang sedang menelpon. Dia adalah Gabe Plotkin. Kita akan panggil dia Gabe, founder dari Melvin Capital dengan kekayaan 400 miliar US dollar. Gabe menelpon dengan Steve Cohen, CEO dari Phone.72. Kita akan panggil dia Steve. Steve memiliki kekayaan 12 miliar US dollar. Mereka baru saja membahas tentang kenaikan saham GME atau GameStop yang sekarang berada di angka $101. Saham ini naik 130% dalam waktu satu hari. Lalu setelah itu Gabe ditelepon oleh Ken Griffin, founder sekaligus CEO hedge fund Citadel dengan kekayaan 16 miliar US dollar. Gabe dan Steve mereka membahas orang yang membuat saham GME naik sangat tinggi, yaitu Roaring Kitty. Kemudian scene berpindah ke pemeran utama di film ini, yaitu Roaring Kitty. Kita panggil saja dia Kitty. Kitty adalah seorang YouTuber dan juga aktif di sosial media, terutama di Reddit. Dan inilah film Dump Money. Video ini mengandung spoiler, jadi sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jadi, mari kita mulai. Berlatar di tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Di sini diperlihatkan Kate Gill alias Kitty, dia berada di sebuah kereta. Selain jadi YouTuber, pekerjaan utama Kitty adalah seorang financial analysis. Kitty bertemu dengan temannya yang bernama Gypsy. Gypsy adalah seorang manajer keuangan. Di sini Kitty bercerita tentang dia yang membeli saham recehan. Kitty membeli saham GameStop. Saham GameStop atau yang disingkat GME senilai 53.000 US dollar. Kitty berkata kepada Gypsy kalau orang-orang di Wall Street melewatkan sesuatu tentang saham GameStop ini. Kemudian scene berpindah ketika Kitty pulang dan bertemu istrinya. Mereka membahas tentang saham GME yang telah dibeli oleh Kitty menggunakan seluruh tabungan mereka. Alih-alih marah, sang istri pun mendukung dan percaya pada suaminya ini. Setelah itu, Kitty turun ke bawah rumahnya dan melakukan live stream. Di live stream itu, Kitty berkata kalau Wall Street tidak tahu bahwa 25% gamers di dunia masih membeli game terbaru dari GameStop dan 40% masyarakat dunia membeli game bekas dari toko GameStop. GameStop ini adalah sebuah toko game di mana mereka menjual game-game terbaru dan game-game lama dan juga alat-alat untuk gaming kayak mouse, keyboard, dan lain-lain. Itulah alasan mengapa Kitty menginvestasikan tabungannya di GME alias GameStop. Di sini, salah satu penonton Kitty bernama Jenny. Jenny adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit. Jenny memiliki kekayaan minus $45.000 karena Jenny ini terlilit hutang. Dan kemudian Jenny mengobrol dengan temannya tentang investasi. Di akhir obrolan, Jenny ikut membeli saham GME senilai $2.600. Kemudian scene berpindah kepada seorang karyawan GameStop. Karyawan itu bernama Marcos. Marcos memiliki kekayaan 136 US dollar. Marcos kemudian meminta gajinya kepada sang bos karena pembayaran untuk gajinya sudah telat, dan bos Marcos memberitahu kalau gaji Marcos akan mengalami pemotongan karena pandemi. Dengan semua uangnya yang tersisa, Marcos membeli saham GME senilai 136 US dollar. Di lain sisi, Kitty juga memiliki adik yang bernama Kevin. Dia adalah seorang pengantar makanan. Sembari dia mengantar makanan, dia juga memakan makanan yang dia antarkan. Di sini Kitty masih melakukan live streamingnya, di mana Kitty memperlihatkan kalau saham GME telah naik dari yang awalnya $6 menjadi $10. Berpindah scene ke sebuah universitas di Texas, memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Harmony dengan kekayaan minus 186.000 US dollar. Sama seperti Jenny, Harmony juga berhutang, makanya kekayaannya bisa minus. Ya, masih kuliah aja udah punya utang sebanyak itu.
Harmony memiliki teman bernama Riri. Riri memiliki kekayaan minus 145.000 US dollar. Riri dan Harmony melakukan permainan Truth or Dare, di mana Harmony ditantang oleh teman-temannya untuk memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Riri. Di saat menunggu waktu tantangan selesai, Riri memberitahu Harmony kalau dia telah membeli 3 lembar saham GME dan saham GME sudah naik 3 kali lipat. Kemudian Gabe di rumahnya, dia menelpon dengan Steve. Di sini kita tahu kalau Gabe telah short sebanyak 600.000 lembar saham GME. Short adalah ketika saham semakin turun, maka yang short akan semakin untung, dan begitu juga sebaliknya. Itulah yang biasa orang-orang Wall Street sebut sebagai dump money. Saham ini katanya bukan hanya soal uang, tapi tentang pertarungan antara si kaya dan si miskin. Setelah itu diperlihatkan Kitty sedang melakukan live streaming, di mana dia memperlihatkan kalau saham GME telah naik jadi $25. Orang-orang yang membeli saham GME sekarang sudah untung. Kemudian di sini Jenny membeli lagi saham GME ini senilai 91.000 US dollar. Berpindah scene ke Riri dan Harmony. Harmony bercerita kalau perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan. Lalu orang-orang Wall Street tidak membantu ayahnya. Makanya Harmony memiliki hutang yang sangat banyak akibat warisan dari ayahnya. Jadi dia membeli saham GME bukan hanya soal uang, tapi juga tentang balas dendam kepada orang-orang Wall Street. Setelah mendengar cerita Harmony, Riri merasa iba dan akhirnya mereka berdua celepokan. Ya, lesbian anjir. Scene berpindah lagi ke Baiju dan Vlad. Mereka berdua adalah CEO dari Robinhood. Robinhood adalah aplikasi untuk membeli saham. Jadi orang yang membeli saham GME di film ini menggunakan aplikasi yang bernama Robinhood. Baiju dan Vlad, mereka berdua memiliki kekayaan $1 miliar. Baiju dan Vlad ditanya tentang bagaimana cara mereka menghasilkan uang oleh seorang reporter, sementara mereka tidak mendapatkan komisi dari aplikasi yang mereka ciptakan. Kemudian Baiju berkata kalau mereka mendapatkan uang dari bunga dan rekening orang yang mendaftar pada aplikasinya, dan juga untuk tiap pembelian dan penjualan saham. Vlad kemudian berkata kalau dalam waktu dekat mereka akan segera melakukan IPO. Artinya, saham mereka akan bisa dibeli oleh masyarakat umum. Setelah itu, GME viral dan menjadi perbincangan di TV, terutama komunitas orang-orang yang telah membeli GME di Reddit. Di sini diperlihatkan kalau Kitty sangat bahagia karena saham GME dalam satu hari naik sampai 90%. Saat Kitty live streaming, Kitty memperlihatkan ke penontonnya kalau saham GME telah naik 992% dari saat dia membelinya di awal film. Kitty memiliki kekayaan dari yang awalnya hanya 53.000 US dollar menjadi 11 juta US dollar. Lalu, semua stasiun TV memberitakan tentang saham GME yang terus naik, dan yang melakukan short kemungkinan akan kehilangan uang tanpa batas. Saham GME viral di mana-mana, dari Reddit, TikTok, bahkan televisi, yang membuat harga saham GME semakin naik dan naik. Diperlihatkan kalau Kitty mendapatkan 9 juta dolar keuntungan dalam waktu 2 hari dari saham GME. Di sisi lain, Gabe mengalami kerugian 2 miliar US dollar dalam waktu 2 hari karena dia short saham GME. Di berita diberitahu kalau Gabe mengalami kebangkrutan, tapi dia membantah tuduhan tersebut. Karena Gabe tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bangkrut, Gabe langsung menutup sambungan video call dengan reporter yang mewawancarainya. Istri Gabe masuk ke dalam ruangan Gabe. Lalu Gabe menulis sebuah catatan kepada istrinya kalau mereka rugi 6,8 miliar US dollar. Saking Gabe tidak bisa berkata-kata lagi, Gabe hanya bisa menulis di sebuah catatan dan diberi kepada istrinya. Kemudian istri Gabe memberikan telepon. Gabe kemudian menelepon Ken dan meminta dana talangan agar Gabe tidak bangkrut, dan Ken setuju untuk itu, lalu memberikan 3 miliar US dollar. Scene berpindah di mana Kitty berkumpul bersama keluarganya. Di sini Kevin, adiknya Kitty, memberitahu ayah ibu mereka kalau Kitty sekarang jadi selebriti internet dan memiliki nilai saham 23 juta US dollar. Ayah dan ibunya marah karena Kitty mempublikasikan neracanya dan tidak mau menjual saham miliknya. Tapi mereka menghargai apa keputusan Kitty untuk tidak menjual saham miliknya. Beralih scene di mana diperlihatkan kalau saham Jenny sudah bernilai 500.000 US dollar. Tapi dia tetap hold sahamnya tersebut. Esok harinya di berita, saham GME naik dan telah menyentuh angka 348 US dollar. Dan ini langsung menjadi hot news di mana-mana, bahkan mendapat perhatian dari Gedung Putih. Kitty pun menjadi sangat viral di Reddit, YouTube, dan TikTok.
berkat saham GME dan dia mendapatkan 47 juta US dollar dari saham GME. Malam harinya tiba-tiba halaman tempat kumpulnya komunitas GME di Reddit diblokir. Ditambah Kitty setelah viral mendapatkan pemecatan dari tempat kerjanya. Akibat dari diblokirnya komunitas GME di Reddit, Harmony dan Riri menjual saham milik mereka. Kemudian Sin berpindah ke Flat di mana dia ditelepon oleh pengacaranya. Si pengacara ini bilang kalau Flat harus mendepositkan 3 miliar agar Robinhood tidak ditutup atau harus menutup opsi pembelian saham di GME. Kemudian Flat akhirnya memutuskan untuk menutup opsi pembelian saham di GME. Akibat penutupan opsi beli, sahamnya langsung menurun drastis akibat orang-orang yang panik. Banyak orang-orang yang demo di depan kantor Robinhood. Dia diundang berbagai media tentang alasannya menutup opsi beli di saham GME. Bahkan Elon Musk sekalipun mewawancarainya. Kemudian Kongres Amerika membuat sebuah investigasi tentang kejadian itu. Setelah itu Flat, Kitty, Ken, dan Gabe dipanggil oleh Kongres Amerika untuk bersaksi. Di hari H sidang Kongres, Kitty, Flat, Ken, dan Gabe kemudian membacakan kesaksian mereka. Setelah kesaksian itu, Kitty pun membeli lagi saham GameStop senilai 50.000 US dollar dan melakukan live stream untuk terakhir kalinya. Lalu Marcos ternyata telah menjual setengah saham miliknya dan menyisahkan setengah untuk di hold dalam jangka panjang. Kini Marcos memiliki kekayaan sekitar 181.000 US dollar. Harmony 271.000 US dollar, Riri 295.000 US dollar, Jenny minus di 13.000 dolar dan masih hold saham yang dia miliki. Kemudian Kevin mendapatkan hadiah mobil sport dari Kitty, kakaknya. 29 Juli 2021, Robinhood berhasil IPO. Tahun 2020, perusahaan Gap tutup pintu setelah rugi miliaran dolar. Flat dan Baiju juga sudah bukan lagi miliarder. Kemudian setelah penyelidikan, Kongres tidak menuntut perusahaan Ken dan Robinhood. 16 April 2021, Kitty mendapatkan 34 juta US dollar dan sejak saat itu dia menarik diri dari publik. Segitu saja filmnya. Apabila ada kekurangan atau hal-hal yang terlewatkan, silahkan koreksi dengan komentar di bawah. Dan jika kalian ingin menonton alur cerita film seperti ini lagi, cukup kasih semangat gue dengan menekan tombol subscribe.